warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pembahasan paket 2 PPASP-DDIY tahun 2024. Sebelumnya sudah kita bahas untuk soal literasi sains nomor 1 sampai nomor 15. Terus pada kesempatan kali ini saya lanjutkan untuk paket 2 nomor 16 sampai nomor 23 untuk yang fisika. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta share kepada teman-teman supaya channel ini jadi lebih berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja untuk nomor 16. Nomor 16 ini berkaitan sama bunyi. Nah, di sini dikatakan, langsung ke soalnya aja. Di sini ditanyakan adalah ada keterangan tentang nada ketiga pada panjang kolom udara. Jadi di sini kita mau mencari namanya panjang kolom udara pada nada ketiga. Nah, nada ketiga di sini kita tandai di sini nada ketiga. Nah, nada ketiga itu adalah kita hitung 1 2 3 berarti di sini. Nah, ini adalah frekuensinya. Nah, ini frekuensinya ini saya bulatkan ya. Ini menjadi 250 Hz. Gitu. Sedangkan untuk kecepatannya V-nya ya, kecepatan V-nya ini udah ada, ini V. Terus habis itu di sini panjang kolom udara ya, panjang kolom udara nilainya adalah 1/4 lambda. Nah, langkah pertama yang kita tentukan adalah kita mencari namanya panjang gelombang. Nah, kita langsung di V sama dengan lambda kali frekuensi. V-nya tadi 330 sama dengan lambda kali 250. Maka lambda sama dengan 330 dibagi 250. 330 dibagi 250 itu ketemu 1,32 meter atau jadi 132 cm. Nah, dari sini baru kita tentukan panjang kolom udaranya L sama dengan 1/4 lambda. Tinggal 1/4 dikali 132 atau sama aja 132 dibagi 4. Nah, itu ketemunya adalah 33 cm. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Jadi panjang kolom udara yang digunakan harus 33 untuk nada ketiga. Lanjut untuk nomor 17 seperti paket 1. Jadi nomor 17 ini ada lampu ya, jadi jawabannya sama sebenarnya sama yang paket 1. Kita cari gambar yang sesuai dengan paket 1. Jadi kan prinsipnya adalah di sini ada kotak gitu ya, jadi ada kotak ini. Nah, nanti di sini ada lubang pengintipnya. Terus nanti di sini ada namanya lensanya deh. Cermin. Nah, ada cermin. Nah, ada cerminnya di sini. Ini cerminnya adalah cermin cekung. Nah, di atas ini ada lampunya. Ada lampu. Nah, terus nanti posisi lampu, terus di bawah sini juga ada lampu. Nah, ketika lampu yang atas ini saya ambil, nah maka ketika kita melihat dari lubang pengintipnya sini, ini ternyata bayangan lampu ya, bayangan lampu yang ada di sini gitu. Itu nanti akan dipantulkan di sini secara terbalik. Nah, maka nanti posisinya ini seolah-olah ketika lampunya ini saya ambil yang atas, nanti ketika kita menggunakan lubang pengintip seolah-olah ada cahaya lampu yang di atasnya gitu. Maka posisi yang sesuai dengan gambar adalah yang nomor 3. Nah, berarti yang C. Jadi karena sifatnya adalah nyata terbalik gitu ya. Jadi karena nyata terbalik gitu. Kalau misal bingung membayangkannya, misal adik-adik pakai sendok itu ya. Sendok itu kan permukaannya cekung ya. Ketika adik-adik bercermin menggunakan sendok itu, nanti bayangan adik-adik adalah terbalik. Jadi konsepnya sama kayak lampu ini. Oke, lanjut nomor 18. Nah, nomor 18 ini tentang kaca pembesar. Nah, di sini yang kita tentukan dulu adalah perbesarannya. Nah, di sini ada 2 cm. Ketika digunakan kaca pembesar menjadi 8 cm. Maka M-nya sama dengan 8/2 sama dengan 4 kali. Berarti perbesarannya 4 kali. Terus di sini ada ini 25, ini adalah SN, jarak normal.
Nah, terus ini ada kata-kata mata tidak berakomodasi. Nah, karena mata tidak berakomodasi maka kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, jadi M sama dengan SN per F. Nah, kita tentukan nilai fokusnya. Jadi M sama dengan SN per F. M-nya 4 sama dengan 25 per F. Maka jadi F sama dengan 25 dibagi 4. 25 dibagi 4 itu sama dengan 6,25 cm. Nah, terus yang ditanyakan adalah nih objek ini. Nah, objek ini ditempatkan pada jarak berapa? Nah, pada jarak berapa? Nah, di sini kita cek bahwasanya kalau mata tidak berakomodasi, artinya ada kata mata tak berakomodasi ya. Jadi ketika mata tak berakomodasi, nah benda di mana? Ditempatkan di titik fokus. Nah, jadi karena titik fokusnya tadi 6,25, otomatis letak bendanya juga di 6,25. Maka di sini yang A. Jadi tepat di 6,25 cm dari loop itu. 19. Nomor 19 ini berkaitan sama listrik statis ya. Nah, di sini sama bacaannya sama persis kayak yang paket 1. Langsung aja kita ke opsinya. Yang A. Rangsang dimulai dari adanya pemindahan proton luar membran ke dalam membran. Apakah benar? Di sini ada kata proton. Nah, sedangkan di bacaan ini, di sini dijelaskan yang berpindah itu adalah ion positif. Maka jawaban yang A ini salah. Terus yang nomor B, nilainya adalah 10 MV. Apakah benar? Nah, di sini bukan, ini adalah min 70. Maka ini juga salah. Terus yang C, beda potensial antara permukaan ditimbulkan oleh berpindahnya ion negatif ya. Nah, yang berpindah kan bukan ion negatif ya, tapi tadi adalah ion positif. Maka ini salah. Tadi kan ya yang berpindah adalah ion positifnya ini. Nah, ini ion positif ini yang masuk ke dalam sel. Maka ini kan salah ya. Nah, maka ini juga salah. Maka jawabannya yang D. Karena dalam kondisi relaksasi, ion positif dan ion negatif menempati sisi membran yang berbeda. Ini bisa kita amati di gambar. Nah, ada sebelum ini. Nah, sebelum rangsangan, nah ini positifnya di luar, negatifnya di dalam. Berarti kan berada pada dua sisi yang berbeda. Gitu. Nomor 20. Nah, nomor 20 ini berkaitan sama fungsi dari hambatan geser ya, saya sebutnya ya, atau hambatan putar. Nah, jadi di sini ada kondisi 1 sampai kondisi 2. Jadi di sini hubungannya gini, bahwasanya ya panjang keping ya, L panjang keping hambatan itu nanti berbanding lurus sama hambatannya. Jadi kalau ini nanti L-nya ini membesar, maka apa? Maka R-nya juga membesar gitu loh. Nah, terus di sini ketika R itu berbanding terbalik sama arusnya. Nah, berarti kalau arusnya ini membesar, maka apa? Maka I-nya malah meredup atau I-nya melemah gitu loh. Nah, kalau kita amati dari gambar, kan yang ditanyakan adalah dari kondisi 1 sampai kondisi kedua. Nah, dari kondisi 1 sampai kondisi kedua, yang pertama ini panjangnya ya, ini panjang keping hambatannya sekian, terus ya ini kita perpanjang. Nah, berarti dari kondisi 1 sampai kondisi kedua, panjang kepingnya kita tambah. Nah, atau panjang kepingnya bertambah seperti ini. Nah, ketika panjang kepingnya bertambah, maka apa? Hambatannya juga bertambah. Karena kan hubungannya ini tadi. Nah, ketika hambatannya bertambah, maka apa? Arusnya berkurang. Karena arusnya berkurang, maka nanti di sini nyalanya jadi redup. Yang awalnya terang terus nanti berubah jadi redup. Nah, maka jawabannya yang mana? Yaitu panjang keping hambatannya bertambah ya, atau meningkat, sehingga hambatan geser meningkat dan arus yang mengalir menurun. Maka yang D ini ya. Jadi kita panjangnya ini meningkat, maka hambatannya juga meningkat, tapi arusnya adalah menurun gitu ya. Oke. Terus nomor 21 ini tentang pemanfaatan daya tanpa alat penghemat dan dengan alat penghemat. Nah, di sini salah satu eksperimen menggunakan LED 15 watt dan mendapatkan data. Nah, di sini ada jumlah lampunya ya. Ada 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada daya ini kan ya. Yang pertama ini kolom pertama ini tanpa, terus yang ini dengan alat. Nah, kalau kita amati kan di sini kalau namanya aja alat penghemat ya, harusnya alat penghemat itu nanti membuat daya yang terukur
itu menjadi lebih kecil. Jadi harusnya kalau tanpa alat itu besar dayanya, tetapi kalau dengan alat penghemat maka nanti dayanya jadi berkurang. Nah, kalau kita amati dari tabel ini ya, di sini ternyata daya dengan tanpa itu malah lebih besar ya. Ini lebih besar daripada menggunakan alat. Terus yang ini ya, ini terus yang ini lebih besar yang ini, terus ini. Nah, kalau kita lihat polanya seperti ini ya, berarti apa? Daya yang terukur dengan alat penghemat itu malah lebih besar ketika menggunakan alat penghematnya. Jadi ketika menggunakan alat penghemat bukannya dayanya itu turun, tapi malah meningkat ini. Nah, ini kan meningkat. Hanya yang pertama ini aja yang menurun, tapi ke bawahnya itu meningkat semua. Maka dari itu ini tidak efektif ya. Jawabannya yang tidak efektif. Maka yang efektif ini salah. Ini salah. Jadi antara A atau C, yang mana berarti? Tidak efektif sebab nilai daya total daya terukur dengan alat penghemat lebih besar daripada daya ukur tanpa alat penghemat. Maka yang C ya. Nah, jadi dengan alat penghemat malah dayanya lebih besar daripada yang tidak menggunakan. Nomor 22. Nomor 22 ini sama kayak nomor paket 1 ya, sama kayak paket 1. Di sini prinsipnya adalah tentang namanya levitasi. Levitasi itu adalah namanya gaya tolak menolak gitu ya. Nah, gaya tolak menolak itu ya, itu disebabkan apa? Karena kutub yang sama. Jadi prinsipnya adalah tolak menolak gitu ya. Nah, jadi tolak menolak. Nah, tolak menolak itu karena kutub sama. Jadi karena kutubnya sama. Nah, di sini bagian yang berhadapan adalah bagian L sama bagian M gitu ya. Nah, maka kita harus mencari keadaan di mana kutub L sama kutub M itu nanti memiliki kutub yang sama gitu. Nah, kita cek di sini. Yang pertama L-nya utara di sini ya. Jadi kita buktikan dulu yang pertama ini ya. Kita buktikan dulu yang pertama. Nah, di sini kutub L-nya di sini adalah utara. Sedangkan di sini untuk baterainya positif, di sini M, terus yang N-nya negatif gitu ya. Nah, di sini positif, di sini negatif. Nah, kita gambarkan pakai arah arus itu mengalir dari positif ke negatif. Berarti ini arahnya ke kiri semua. Nah, terus kita menggunakan kaidah tangan kanan gitu ya. Dengan kaidah tangan kanan maka yang M ini jadi selatan, yang N ini jadi utara. Nah, ini utara L yang ini ya, utara ini bertemu dengan selatan, maka harusnya apa? Tarik menarik. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah yang ini, tolak menolak. Maka yang nomor 1 ini salah gitu ya. Jadi nomor 1 ini salah. Di nomor 1 salah. Itu kita ubah lagi, kita coba ubah. Kita buktikan yang nomor kedua. Nah, nomor 2 ini kita ubah kutubnya. Nah, kutub baterainya ya, kutub baterai yang M ini negatif, terus yang positif yang di N. Kita balik. Maka ini yang negatif, ini yang positif. Berarti ini ke sana, terus ini ke bawah, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, maka kita pakai kaidah tangan kanan, maka yang M-nya ini utara, yang N-nya ini selatan. Maka ini utara ini bertemu dengan utara yang L. Maka ini tolak menolak, berarti benar ya. Nomor 2 ini berarti benar. Berarti yang ada nomor 1-nya salah ya. Nah, jadi yang nomor 2. Terus tinggal kita buktikan satu lagi yang nomor 3. Nah, di sini kita ubah ya. Jadi yang ini ya kita ubah aja. Kita pakai ini aja yang M negatifnya. Nah, tinggal kita ubah L-nya di sini ini jadi selatan. Nah, selatan ini bertemu dengan utara. Maka apa? Pernyataan 3 ini salah karena malah tarik menarik, harusnya tolak menolak. Maka jawabannya yang tepat adalah 2 dan 4. Maka yang D. Terus satu lagi, ini berkaitan sama induksi elektromagnetik. Langsung aja kita baca pada paragraf terakhir di sini. GGL itu dipengaruhi oleh 3. Yang pertama ada kecepatan benda, jumlah lilitan sama besar medan magnet. Nah, dari ketiga itu maka kita cocokkan ke opsinya yang A.
GGL diperbesar dengan memperbesar ukuran knop. Nah, ini nggak ada ya, di sini nggak ada. Terus yang B, memperbesar kawat tembaga yang dililitkan pada logam, ini juga nggak ada. Terus yang C, memperbesar ukuran dan besar magnet dapat meningkatkan jumlah flux ya magnet yang memotong, ini juga tidak. Nah, maka jawabannya tepat adalah ini, yaitu memperbanyak lilitan. Kan sesuai sama ini, jumlah lilitannya juga diperbanyak. Maka jawabannya yang D. Nah, itu ya. Itu sudah saya bahas semua untuk paket 2 untuk PPA SPD DJ. Oke, mungkin untuk video-video selanjutnya nanti saya akan membuat terkait sama bedah kisi-kisi ASPD utama tahun 2024. Jadi ditunggu ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih.